Selamat pagi teman-teman semua, selamat pagi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Kita mengucap syukur sekali lagi Tuhan berikan kesempatan bagi kita untuk beribadah bersama. Gak kerasa udah 5 bulan, banyak hal berubah dalam kehidupan kita karena pandemi COVID-19. Pertanyaan yang perlu kita refleksikan pada diri kita adalah, apakah dalam waktu yang singkat 5 bulan itu, kita tetap setia pada Tuhan? Kita tetap setia menjalankan panggilan kita, baik kita sebagai pekerja, kita sebagai pelajar, kita sebagai anak, sebagai istri, sebagai suami. Atau waktu yang singkat 5 bulan itu cukup untuk mengubah kita, memberi kita beribu-ribu alasan untuk semakin jauh daripada Tuhan dan tidak setia terhadap panggilan yang Tuhan berikan bagi kita. Perlu kita ingat ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, di situ kita harusnya hidup mengikut Dia dalam situasi apapun. Dan satu hal yang patut kita syukuri bahwa anugerah Allah kita tidak berubah dulu, sekarang, dan selamanya. Mari kita masuk ibadah, kita memberikan puji, hormat, dan sembah kita bagi Allah kita. Anugerahmu kepadaku tak pernah berubah, perbuatanmu terlukiskan di dalam hatiku. Terjangku dibuatmu, ku kagum padamu. Tak ada hal di hidupku yang luput darimu. Kau indah, kau mulia, tiada sepertimu. Ku ingin hidupku menyenangkanmu. Segala puji dan hormat, segala hormat, segenap hatiku menyembahmu. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup. Tuhanlah yang menciptakan bumi dan seisinya, dan dengan kasih setianya Dialah yang merawat, Dia memelihara segala ciptaannya. Terawal dan terakhir, pencipta segalanya. Selalu namun bersinar oleh ucapanmu. Engkau pun mengasihiku, menulis hidupku. Tak henti senang nafasku, menyembahmu selalu. Ku puji, ku sembah, tiada sepertimu. Ku ingin hidupku menyenangkanmu. Segala puji dan hormat, Segala hormat, segenap hatiku menyembahmu. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang kita berikan puji dan hormat kita kepada Tuhan. segala hormat, segenap hatiku Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami datang ke hadirat Tuhan. Tuhan, biarlah Tuhan yang kuasai hati kami dalam ibadah hari ini, supaya ibadah kami dan
hidup kami juga nantinya boleh diubahkan sehingga boleh menjadi persembahan yang hidup bagi Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Di dalam 1 Korintus 2 ayatnya yang ke-9. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Mungkin kita hidup dalam kekhawatiran. Kita nggak tahu kapan COVID selesai, kapan kita dapat kerjaan, jangan-jangan nanti kena PHK, atau jangan-jangan kapan nih gaji kita kembali ke normal lagi. Dalam segala kekhawatiran kita, akhirnya kita cenderung berusaha semampu kita, mengerahkan segala usaha kita untuk bisa mendapatkan apa yang kita mau. Tapi kita lupa bahwa kita punya figur yang bisa kita andalkan. Kita punya Allah yang sanggup mengatasi segala perkara dalam kehidupan kita. Karena Allah kita tahu apa yang kita tidak tahu. Allah kita melampaui segala akal, segala apa yang kita pernah lihat di dunia ini dan bisa kita pikirkan. Allah kita sanggup. Apa yang tak pernah dilihat mata, Yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. apa yang tak pernah kita lihat. Yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasa-Nya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasa-Nya tak berubah. Tuhan kita lebih tahu dari yang kita tahu dan Dia satu-satunya yang bisa kita andalkan. Pernah dilihat mata dan tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasa-Nya tidak berubah.
Kita tahu Allah kita sanggup mengatasi segala perkara. Pertanyaannya, apakah kita sudah benar-benar mengandalkan Dia dan berjalan sesuai yang Tuhan perintahkan dalam kehidupan kita? Mazmur 139 ayat yang ke-23 sampai ke-24. Selidikilah aku ya Allah dan kenallah hatiku. Ujilah aku dan kenalilah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku serong, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Mari saat ini kita minta Tuhan datang, hadir dan selidiki hati kita. Apakah kita benar-benar percaya kepada Tuhan? Kalau kita benar-benar percaya, kenapa lebih banyak kita khawatir dengan apa yang ada dalam kehidupan kita? Apakah kita benar-benar setia menjalankan tanggung jawab yang Tuhan percayakan? Kalau iya, tapi kenapa kalau kita work from home, gak ada orang yang lihat? Lebih banyak hal-hal pribadi yang kita lakukan, bukan pekerjaan dari kantor yang kita kerjakan. Dan ketika kita diberikan kesempatan belajar dari rumah, kenapa justru kita malah seenaknya? Kita gak benar-benar belajar. Apakah itu namanya setia terhadap tugas yang Tuhan titipkan kepada kita? Mari saat ini kita mengambil saat teduh pribadi. Kita berdoa. Kita menghadap Tuhan, mengakui segala kesalahan kita di hadapannya. Tuhan, ampunilah kami Tuhan, yang mengaku anak-anak Tuhan, tapi hanya dalam waktu 5 bulanan kami menjauh dari Tuhan. Yang mengaku anak-anak Tuhan, tapi hanya dalam waktu kurang dari 5 bulan tidak setia menjalankan panggilan yang Tuhan percayakan karena banyak orang yang tidak melihat. Ampuni kami Tuhan ketika Tuhan mempercayakan pekerjaan yang Tuhan berikan bagi kami. Tuhan mempercayakan kami untuk belajar. Tuhan mempercayakan kami hidup sebagai anak. Tuhan mempercayakan kami hidup sebagai suami atau istri. Tapi kami tidak setia menjalankan apa yang Tuhan perintahkan. Karena mungkin tidak banyak orang yang melihat. Ampuni kami Tuhan. Ampuni segala kesalahan kami ini. Dan mampukan kami untuk berubah, semakin serupa dengan Tuhan. Tuhan, waktu yang singkat dan mengubah kami menjauh dari Tuhan ini, membuat kami semakin sadar, apa itu arti anugerah keselamatan. Seberapa besar kami butuh anugerah keselamatan yang dari Tuhan untuk kami. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I found. Was blind, but now I see. Was grace that taught my heart to fear, and grace my fear relieved. How precious did that grace appear the hour I first believed. My My chair. chains are gone.
The Lord has promised good to me. His word my hope secures. He will my shield and portion be, as long as life endures. My chains are gone, I've been set free. My God, my Savior, has been sorry, and like a flood, His mercy and grace, unending love, amazing My chains are gone. I've been set free. chains are gone, I've been set free. My God, my Savior, has been sorry, and like a flood, His mercy and grace, unending love, amazing grace. The earth shall soon be soft like snow, the sun forbid to shine. But God who called me here below will be forever mine. Will be forever mine. Will be forever mine. And God, you are forever mine. You are forever mine. Shalom jemaat kasih Tuhan, kita sungguh bersyukur kita boleh beribadah bersama kembali. Mari sebelum merenungkan firman Tuhan kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan di surga, di dalam anugerah-Mu kami sungguh bersyukur kalau Tuhan boleh menolong kami sampai hari ini. Dan jikalau sebentar kami akan merenungkan firman-Mu ya Tuhan, berikan kami hikmat untuk memahami. Terlebih Tuhan, Kau berikan kami kekuatan untuk dapat melakukannya. Tolonglah hamba-Mu di tengah keterbatasannya, biarlah kebenaran saja yang keluar dari mulut bibirnya. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa memohon ini semua. Amin. Teman-teman, hari ini kita akan membahas satu tema, Living Faithfully, Thinking Positively. Ya, minggu lalu kita sudah sama-sama menggumulkan bagaimana di dalam new normal ini kita hidup di dalam integritas. Dan sekarang bagaimana kita mau belajar kita hidup setia di hadapan Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari saya undang kita semua membuka kitab suci dari Kolose pasal yang kedua ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7. Kolose pasal yang kedua ayat yang ke-6 sampai yang ke-7 saya akan membacakannya untuk kita semua. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Saya juga mencantumkan di situ versi King James Version-nya, karena menurut saya bahasa Inggrisnya jauh lebih sesuai dengan bahasa aslinya. Berbunyi demikian. As ye have therefore received Christ, Jesus the Lord, so walk ye in Him, rooted and built up in Him, and established in the faith, as ye have been taught, abounding therein with thanksgiving. Demikianlah firman Tuhan yang melandasi perenungan kita pada saat ini. Teman-teman, beberapa waktu lalu ada sebuah berita yang menggemparkan di Indonesia ini. Ya, kisah ini terjadi beberapa hari yang lalu. Yaitu ada seseorang, ada dua orang. Nah, fotonya ini ya, boleh dilihat fotonya ya. Ada dua orang ini, ya. Teman-teman baca beritanya tentang dua orang ini? Iya, pasti beberapa ada yang baca, beberapa ada yang nggak baca. Yang nggak baca, Kak Hebron mau ceritakan dua orang ini.
Yang pertama adalah namanya Pak Mujeni. Pak Mujeni. Yang kedua bernama Bapak Egy Sandi. Wah, dua orang ini adalah seorang pekerja atau karyawan dari perusahaan KRL. Kalau teman-teman tahu KRL yaitu kereta. Nah teman-teman, satu hari waktu mereka sedang bersih-bersih kereta, ada satu tukang apel, satu security-nya. Lalu mereka tuh menemukan satu plastik besar yang aneh sekali yang tertinggal di dalam kereta. Cuma itu ada di lantai, semua orang menendang-nendang itu, menganggap itu sebuah sampah. Karena sebagai orang yang bersih-bersih, dia ini mengambil kantong plastik hitam ini. Lalu bersama dengan security ini, dia ini membuka plastik hitam ini. Lalu di dalam plastik itu ada satu tumpukan koran gitu loh. Jadi ada suatu benda dilapisi dengan koran. Waktu dibuka tercenganglah, syoklah mereka berdua. Karena ternyata di dalam koran itu adalah uang senilai 500 juta rupiah. Berarti kan? Uang senilai 500 juta rupiah. Bagi teman-teman yang belum pernah lihat atau belum pernah pegang 500 juta rupiah, itu kalau kita dipukul pakai itu pasti kita pingsan ya. Oke, ya. Nah teman-teman, 500 juta rupiah. Sekarang pertanyaan begini, kalau teman-teman jadi Pak Mujeni atau Pak Egy yang menemukan 500 juta rupiah itu, nggak ada orang lain yang melihat. Pertanyaannya begini, apakah teman-teman akan melaporkan ini kepada perusahaan bahwa ini ada benda yang hilang, atau teman-teman bawa pulang uang 500 juta rupiah itu? Coba dipikir, gak pakai lama, 1, 2, 3, apa jawabanmu? Itu pasti di dalam hatimu masing-masing. Nah teman-teman, perhatikan ya, mereka ini adalah security dan juga tukang bersih-bersih KRL. Yang tentunya gajinya belum tentu sebaik karyawan-karyawan yang lain. Gajinya minim. Apalagi di dalam new normal ini ada banyak sekali hal-hal yang sulit. Tapi apa yang mereka lakukan? Waktu mereka menemukan 500 juta rupiah itu, mereka tidak bawa pulang itu. Mereka nggak bagi 250. Tapi mereka memutuskan untuk mengembalikan itu. Ternyata uang itu milik seorang kakek yang sudah sepuh. Jadi dia ini seorang kakek, dia bawa uangnya, dia lupa dia bawa uang itu. Ya 500 juta tertinggal di KRL. Dan akhirnya dua orang ini mendapatkan apresiasi dari Menteri BUMN kita. Nah teman-teman, satu hal yang menarik yang Kak Hebron melihat dari dua orang ini adalah begini. Saat ini nih kita sekarang sedang menghadapi new normal. Ya, new normal. New normal ini membawa sebuah tantangan baru di dalam kehidupan manusia, terutama bagi orang Indonesia, secara khusus dalam perekonomian. Nah teman-teman, waktu dalam ekonomi lagi susah, beberapa orang mungkin gajinya nggak sebanyak biasanya, bahkan ada yang di PHK. Waktu bertemu dengan uang sebesar 500 juta rupiah itu, apakah kita akan mengambilnya atau kita akan mengembalikannya? Padahal nggak ada orang yang melihat. Kalau ya teman-teman di posisi mereka, apa yang akan teman-teman lakukan? Teman-teman, new normal ini membawa sebuah tantangan baru bagi kehidupan kita. Yaitu apa? Bagi yang kerja, ya, bagi yang kerja new normal ini membawa tantangan baru. Apa saja? Ya. Apakah kita bisa berintegritas ketika kita kerja? Apakah waktu kita mencari pekerjaan, ya, banyak sekarang cari pekerjaan itu sulit ya, ada teman-teman yang mungkin baru lulus belum dapat pekerjaan ataupun PHK dan sebagainya. Itu juga apakah menghalalkan segala cara untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya. Atau bagi yang studi, apakah studi kita ini sudah sungguh-sungguh kita melakukannya dengan jujur dan terbuka di hadapan Tuhan. Bagaimana dalam studi saya yang di online ini sekarang harus online, apakah saya harus bersukacita atau enggak? Bagi teman-teman yang mau ospek, teman-teman yang nggak bisa keluar negeri karena harus studi online di rumah, apakah kita harus bersukacita atau enggak? Apakah kita bisa bersikap jujur dan tidak curang dan sebagainya? Karena banyak orang menghalalkan segala cara untuk mendapatkan yang terbaik. Mereka mencari kesempatan dalam kesempitan. Teman-teman, new normal membawa umat manusia kepada sebuah tantangan kehidupan yang baru. Sekarang pertanyaannya bagi kita semua, apa yang menjadi keunikan orang Kristen ketika menghadapi hal-hal tersebut?
Perhatikan, pertanyaan saya adalah, bagaimana orang Kristen menghadapi hal itu semua? Apa keunikan orang Kristen menghadapi itu semua? Teman-teman, kita baru saja membaca Kolose pasal yang kedua, ayat 6 sampai yang ke-7. Firman Tuhan berkata begini, karena kamu telah menerima Kristus Yesus. Paulus yang menulis surat ini kepada jemaat di Kolose berkata, kamu itu sudah menerima Yesus Kristus. Menerima Yesus Kristus adalah sebuah identitas yang kita miliki sebagai umat percaya. Jadi kamu ini sudah sungguh-sungguh terima Tuhan. Tuhan itu sudah ada di dalam dirimu. Lalu Paulus berkata, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Jadi Paulus menantang jemaat di Kolose waktu itu, bagaimana mereka ini yang identitas mereka adalah umat Tuhan, yang telah menerima Yesus Kristus. Identitas itu harus dinyatakan, diwujud nyatakan di dalam realitas hari lepas hari. Itulah teman-teman, identitas itu harus diwujudkan dalam realitas. Artinya apa? Ketika kita merasa bahwa kita adalah orang Kristen, identitas kita orang Kristen, kita harus tunjukkan hidupan kita adalah hidupan orang Kristen. Makanya Paulus berkata, marilah hiduplah di dalam Dia. Nah teman-teman, kalau kita melihat Kolose pasal 2 ayat yang ke-6 sampai yang ke-7 ini, kita akan melihat satu kata yang menarik di sana. Ya, kata itu begini, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Tetapi kalau teman-teman baca dari King James Version, katanya tuh begini, so walk ye in Him. Hiduplah, kalau dalam bahasa Indonesia, kalau dalam bahasa Inggris, berjalanlah. Dan teman-teman, di dalam akar katanya, memang kata itu adalah berjalanlah bersama dengan Tuhan. Bahkan menarik lagi, kalau kita baca ayat yang ke-7, itu ada kata begini, hendaklah hidupmu berakar, hendaklah kamu dibangun, hendaklah kamu berpegang teguh, hendaklah kamu mengucap syukur dan sebagainya. Kalau dalam bahasa Yunaninya, kata kerja utama itu adalah walk in Him. Jadi kata kerja utama itu adalah berjalan bersama dengan Dia. Yang berakar, yang dibangun, yang kokoh, yang bersyukur kepada Tuhan, itu adalah kata pendukung dari walk in Him-nya itu. Jadi bagaimana kita berjalan bersama dengan Tuhan? Yang pertama, kita harus berakar di dalam Dia. Berakar itu maksudnya apa? Berakar itu berarti kita ini memiliki hubungan yang intim bersama dengan Tuhan. Kita itu dekat sama Tuhan. Karena kenapa? Tuhan itu sudah ada di dalam diri kita. Kita ini perlu berakar di dalam Dia, membangun relasi yang indah bersama dengan Dia. Yang kedua adalah kita perlu build up, ya. Apa maksudnya? Kita ini dibangun di atas Dia. Dibangun di atas Dia ini artinya kita itu harus hidup kita ini menyerupai Dia. Kita tuh semakin hari harus semakin kuat di dalam Kristus. Artinya apa? Kita perlu di dalam kehidupan kita sehari-hari, kita itu membaca firman Tuhan, merenungkannya, sehingga kita ini bisa meneladani apa yang Yesus lakukan di dalam kehidupan kita. Yang ketiga, hendaklah kamu kokoh di dalam Tuhan. Teman-teman, waktu itu jemaat Kolose itu sedang penuh dengan ajaran sesat. Kalau teman-teman baca di pasal kedua, di ayat-ayat selanjutnya, teman-teman akan menemukan ada begitu banyak pengajaran sesat di sana. Makanya Paulus berkata, hendaklah kamu itu kokoh tak tergoyahkan di hadapan Tuhan. Karena kenapa? Dunia ini akan membawa kita pada sebuah tantangan yang baru. Membawa kita ini kepada godaan-godaan, kepada rintangan, kepada pengajaran-pengajaran palsu. Makanya kita diminta untuk tetap kokoh di dalam Tuhan. Dan yang terakhir, Paulus berkata, hendaklah hatimu dipenuhi dengan syukur. Teman-teman, ini adalah keunikan orang Kristen. Keunikan orang Kristen adalah dia itu menghidupi identitasnya sebagai orang yang telah menerima Kristus. Dengan apa? Dengan dia berjalan bersama dengan Tuhan. Berjalan bersama Tuhan itu apa? Kita tuh berakar, kita itu dibangun, kita tuh kokoh dan hati kita penuh dengan syukur. Teman-teman, di dalam Alkitab, kalau kita membaca dari awal sampai akhir, kata berjalan bersama dengan Tuhan itu seringkali digunakan oleh penulis Alkitab. Di mana saja? Teman-teman kalau baca Kejadian pasal yang ketiga, pada saat Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa, firman Tuhan, Kejadian 3 ayat yang ke-8, berbunyi begini. Waktu itu Allah berjalan-jalan di Taman Eden yang sejuk itu.
Artinya apa? Waktu itu Adam dan Hawa, waktu masih hidup di Taman Eden, mereka itu berjalan bersama dengan Tuhan. Artinya mereka memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Apalagi berjalan bersama dengan Tuhan. Kita kenal seorang yang diangkat Tuhan tanpa melalui kematian, yaitu Henok. Henok ditulis di dalam bahasa Indonesia, Henok itu bergaul bersama dengan Tuhan. Tetapi sebenarnya dalam bahasa aslinya atau dalam bahasa Inggris pun ditulis gini, Henok itu berjalan bersama dengan Tuhan. Lalu siapa lagi? Ada Nuh. Nuh yang pada saat itu di zamannya semua orang kacau dan berdosa di hadapan Tuhan sehingga Tuhan harus menurunkan air bah. Di dalam Kejadian pasal yang ke-6, firman Tuhan tuh berkata gini, dan Nuh orang yang bergaul dengan Tuhan. Di dalam bahasa aslinya juga artinya juga sama, Nuh berjalan bersama dengan Tuhan. Dan ada banyak lagi tokoh-tokoh di Alkitab yang menyatakan bahwa tokoh-tokoh itu berjalan bersama dengan Tuhan. Kayak seperti contohnya Daud berkata, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, karena engkau beserta dengan aku. Dan Paulus pun di dalam Galatia menulis berjalan bersama dengan Tuhan, berjalan bersama dengan Tuhan, berjalan bersama dengan Tuhan. Apa yang ingin saya katakan di sini? Begini, berjalan bersama dengan Tuhan adalah sebuah identitas yang harus diwujudkan dalam realitas bagi orang Kristen. Kalau kita sungguh-sungguh orang Kristen, seharusnya hidup kita ini bergaul dan berjalan bersama dengan Tuhan. Artinya apa? Pikiran kita seharusnya sesuai dengan Tuhan. Perilaku kita seharusnya sesuai dengan firman Tuhan. Perkataan kita, tindakan kita, hati kita, semuanya seharusnya terkonek sama Tuhan. Bukan dengan dunia ini. Teman-teman, sekarang coba kita merefleksikan, apakah selama ini hidup kita itu sudah sungguh-sungguh berjalan bersama dengan Tuhan? Atau waktu kita bekerja, waktu kita studi kita, waktu kita kuliah, waktu kita sekolah, waktu kita menjalani kehidupan sehari-hari kita itu lebih sering mengandalkan kekuatan kita sendiri, atau kita itu sering kali terpengaruh oleh hal-hal yang ada di dunia ini. Sehingga kita itu kehilangan keunikan orang Kristen. Sehingga kita ini sama aja dengan orang lain. Kalau orang lain korupsi, kita korupsi. Kalau orang lain kerjanya main-main, kita kerjanya main-main. Kalau orang lain waktu kerja di rumah seharusnya work from home, dia malah asik-asik nonton dan sebagainya, nggak kerja dengan sungguh-sungguh. Waktu studi, waktu orang lain ngajak kita nyontek secara massal di dalam online, kita nyontek, apakah kita nyontek atau enggak? Atau kita sama dengan mereka? Waktu orang-orang memiliki value-value dunia yang kacau, apakah kita mengikuti mereka? Atau kita mengikuti value firman Tuhan? Teman-teman, new normal ini mengajak kita untuk apa ya? Kita itu gampang sekali mendapatkan informasi. Di internet kita tuh gampang banget. Jadi otak kita tuh gampang banget terpengaruhi oleh value-value yang ada di dunia luar sana. Tapi sekarang pertanyaan begini, apakah kita membiarkan value itu masuk ke dalam diri kita? Atau kita mau menyadurnya, kita mau sama-sama menyaringnya dengan firman Tuhan. Hal-hal yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, kita singkirkan, kita tinggalkan. Nah teman-teman, Gabriel mengajak kita semua untuk di dalam menghadapi hal-hal new normal ini, kita tuh tetap hidup setia di dalam Tuhan. Ya. Zaman boleh berganti, tapi keunikan orang Kristen gak boleh berganti. Sekalipun manifestasinya di dalam konteks masing-masing yang berbeda. Apa contohnya? Ya Adam dan Hawa ya hidup di zamannya Adam dan Hawa. Henok hidup di zamannya Henok. Nuh hidup di zamannya Nuh. Daud hidup di zamannya Daud yang berbeda dengan zamannya Nuh. Tetapi satu keunikan orang Kristen adalah kita berjalan bersama dengan Tuhan. Nah teman-teman, Gabriel mau ngajak kita itu belajar berjalan bersama dengan Tuhan dengan cara apa? Pertama, kita mau sama-sama membangun intimate relationship sama Tuhan. Artinya apa? Sekarang kan kita banyak waktu di rumah. Bagi yang kerja, memang saya tahu beberapa mungkin malah jadi overload ya kerjanya ya. Tetapi dengan di rumah itu menolong kita untuk kita memiliki banyak waktu bersama dengan Tuhan. Bagi yang sekolah pun, sekarang sekolah pun cuma sampai siang. Kita mau belajar memiliki banyak waktu untuk berelasi dengan Tuhan. Dulu kalau ditanya orang ya sebelum pandemi, bagaimana kerohanianmu? Orang selalu beralasan gini, Kak saya tuh jarang saat teduh. Kenapa? Karena gak ada waktu. Selalu alasannya sibuk. Tapi sekarang Tuhan kasih waktu yang banyak. Seharusnya itu gak jadi alasan untuk kita membangun relasi dengan Tuhan.
Jadi bagaimana kehidupan kerohanianmu? Apakah kita sudah mengawali hari kita bersama dengan Tuhan? Bukan hanya saat teduh dan berdoa, tetapi di dalam seluruh kehidupan kita tuh tanya Tuhan dulu. Mau belajar, tanya Tuhan. Mau kerja, mau melakukan hari ini, apakah kita sudah melibatkan Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari? Itulah mengapa Alkitab berkata, walk in Him. Berjalanlah bersama dengan Dia, berjalanlah di dalam Dia. Artinya apa? Di dalam kegiatan apapun, kita perlu libatkan Tuhan. Teman-teman, Gabriel mau tutup khotbah hari ini dengan satu kisah. Ya. Suatu ketika saya ini ikut sebuah acara jadi semacam reuni begitulah, ya, sama teman-teman yang lain. Lalu ada seorang teman Gabriel memberikan kesaksian tentang kehidupannya. Jadi dia di acara ini dia diberi kesempatan untuk memberikan kesaksian. Lalu dia kesaksian. Dia bercerita begini. Beberapa tahun terakhir dia tuh sedang mengalami satu pergumulan yang hebat. Apa saja? Keluarganya divorce. Papa mamanya bercerai. Sehingga sebelumnya perekonomian yang baik di rumahnya tiba-tiba tergoncang. Karena kenapa? Karena dia sekarang hidup sama mamanya, bukan sama papanya. Dan yang lebih parah lagi, ketika orang tuanya divorce ini bercerai, si teman Kak Hebron ini harus menjadi tulang punggung keluarga. Dia yang harus bekerja menafkahi keluarganya. Bukan hanya itu, ya. Di dalam pekerjaan dia ternyata dia juga mendapatkan satu konflik. Sehingga dia harus, ya dalam tanda kutip, diberhentikan secara paksa. Sehingga dia harus mencari pekerjaan yang baru untuk menghidupi keluarganya. Teman-teman, saya tahu kehidupan keluarga yang divorce itu bukanlah suatu hal yang mudah. Karena pasti ada banyak pertengkaran-pertengkaran di dalamnya yang justru membuat kehidupan itu semakin sulit. Dan tetapi anak ini tuh, teman Kak Hebron ini menjalani kehidupan yang rumit sekali. Ya, orang keluarganya berantakan, dia harus jadi tulang punggung keluarga, bahkan dia harus pindah-pindah dalam pekerjaan. Di dalam kesaksiannya, di forum itu, dia berkata begini, saya itu menghadapi hidup yang sulit. Bahkan saya itu pernah berpikir untuk bunuh diri, karena beban yang saya hadapi begitu berat. Tetapi di dalam pergumulan saya bersyukur ada Tuhan yang bersama dengan saya. Sehingga saya bisa kuat sampai hari ini. Lalu semuanya bersyukur akan hal itu. Acara selesai, saya samperin dia. Saya ngomong 4 mata dengan dia. Saya bilang, saya bersyukur dengar kesaksianmu dan kamu hebat sekali. Dan dia mengucapkan satu perkataan yang saya ingat juga sampai hari ini. Dia ngomong begini, Bron, yang hebat tuh bukan saya, yang hebat tuh Tuhan. Saya tahu karena Tuhan ada bersama dengan saya. Mau tantangan, rintangan apapun, saya bisa lewati di dunia ini. Asalkan saya mau ikut dia dan hidup memuliakan dia. Teman-teman, kehidupan tak pernah lepas dari namanya tantangan. New normal punya tantangan yang baru, pekerjaan yang baru. Mungkin beberapa teman tidak terlalu menghadapi tantangan, tapi ada banyak orang menghadapi tantangan. Di dalam studi juga akan lebih sulit belajar dan sebagainya. Tetapi kita mau belajar menjalani kehidupan new normal ini dengan kita tetap hidup setia kepada Tuhan. Mau apapun tantangannya, mau apapun sesulit apapun kehidupan kita. Mau di rumah kita mau work from home atau study from home yang sulit pun, kita mau belajar untuk tetap setia kepada Tuhan. Sehingga itulah menjadi keunikan orang Kristen. Ketika identitas kita wujud nyatakan di dalam realitas hari-hari kita. Maka dari itu saya mau mengajak kita hari ini untuk sungguh-sungguh berjalan bersama dengan Tuhan. Kita meneladani Nuh, Henok, Daud, Paulus dan sebagainya berjalan bersama dengan Tuhan. Sehingga mereka boleh hidup berkemenangan bersama dengan Tuhan. Berjalan bersama Tuhan tidak pernah membuat hidup ini semakin lebih mudah, tidak. Bahkan hidup akan tetap penuh dengan tantangan. Tapi saya yakin berjalan bersama dengan Tuhan akan membawa hidup kita penuh dengan kemenangan. Alkitab sudah mencatatnya. Maka dari itu mari kita saat ini di dalam pekerjaan kita, mari kita tetap menyatakan iman kita. Dengan kita hidup takut Tuhan, berjalan bersama dengan Dia. Di dalam studi kita, marilah kita sungguh-sungguh berjalan juga bersama dengan Tuhan.
dengan kita hidup takut akan Tuhan dimanapun kita berada. Dengan kita memiliki hubungan yang intim bersama dengan Tuhan. Kiranya kita boleh sungguh-sungguh berjalan bersama dengan Tuhan kapanpun dan dimanapun. Amin. Mari kita berdoa bersama. Tuhan, kami bersyukur sekali kalau Tuhan kembali mengingatkan kami untuk kami tetap terus berjalan bersama dengan Tuhan. Karena itu adalah identitas orang Kristen, kami yang telah menerima Yesus Kristus. Tuhan, di dalam new normal ini mungkin ada banyak tantangan yang akan kami hadapi di dalam pekerjaan dan studi kami. Tapi biarlah kami tetap menyatakan iman kami, keunikan iman kami, yaitu kami tetap belajar untuk hidup setia, berjalan bersama dengan Tuhan, berakar di dalam Tuhan, dibangun di atas Tuhan. Dan kami kokoh di dalam Tuhan. Sehingga Tuhan mau tantangan apapun, mau new normal ataupun tantangan-tantangan yang lain di kemudian hari, kami tetap hidup takut Tuhan. Dan kami akan tetap terus menyenangkan hati Tuhan dengan kehidupan kami. Tuhan tolong teman-teman kami di dalam pekerjaan dan juga di dalam studinya. Biarlah mereka boleh tetap terus menyatakan keunikan iman mereka sebagai pengikut Kristus. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Memohon ini semua. Amin. Mari saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Bersama dengan umat Tuhan sepanjang abad dan zaman, mari kita mengikrarkan iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli. Hendaklah yang percaya berkata demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Saat ini kita akan sama-sama memasuki doa syafaat. Ada beberapa pokok doa yang perlu kita doakan. Pertama, mari kita berdoa untuk teman-teman kita yang sudah mulai sekolah, adik-adik kita yang sudah mulai sekolah, SMP, SMA, dan juga kuliah, kita doakan sama-sama. Yang kedua, mari kita berdoa juga untuk beberapa rekan-rekan yang sampai saat ini masih belum mendapatkan tempat perkuliahan. Mari kita berdoa supaya Tuhan senantiasa menolong. Dan yang ketiga, kita juga berdoa bagi teman-teman yang masih bergumul mencari pekerjaan. Mungkin ada beberapa yang semenjak wisuda belum dapat pekerjaan sampai hari ini, mari kita berdoa. Dan yang terakhir, kita berdoa untuk kehidupan kita selama new normal ini, di work from home ataupun kegiatan sehari-hari kita, biarlah nama Tuhan dimuliakan melalui kehidupan kita. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa bersama-sama. Tuhan, dalam anugerah-Mu kami bersyukur kalau Tuhan memberikan kami kesempatan untuk membawa pokok doa kami. Kami bersatu hati berdoa bagi teman-teman kami yang boleh memulai kembali semester yang baru ya Tuhan. Untuk SMP, SMA, dan juga teman-teman yang akan kuliah nanti, kiranya Tuhan Kau yang menolong, membimbing dan menyertai mereka. Biarlah di dalam masa-masa yang baru ini mereka boleh menyesuaikan diri dengan baik, dan mereka tetap mempertanggungjawabkan kehidupan studi mereka di hadapan Tuhan, sehingga mereka boleh terus memuliakan Tuhan melalui kehidupan mereka. Kami juga berdoa bagi beberapa teman yang sampai saat ini belum mendapatkan tempat perkuliahan. Tuhan, kiranya Engkau sendiri memberikan hikmat kekuatan, sehingga mereka semua boleh sungguh-sungguh mendapatkan satu tempat perkuliahan yang terbaik, jurusan yang tepat, yang memang sesuai dengan panggilan Tuhan bagi kehidupan mereka masing-masing. Tuhan tuntun dan juga Tuhan sertai. Kami juga berdoa bagi beberapa rekan yang semenjak wisuda ataupun yang sampai saat ini juga masih belum mendapatkan pekerjaan yang tetap. Kiranya Tuhan Kau sendiri yang menolong dan juga memberkati, Engkau memberikan satu pekerjaan di mana berkat Tuhan boleh dicurahkan oleh pekerjaan itu. Dan terlebih Tuhan, bila melalui pekerjaan-pekerjaan ini, mereka boleh menyatakan iman mereka sesuai dengan panggilan yang Tuhan sudah berikan kepada mereka. Sehingga mereka boleh sungguh-sungguh memuliakan nama Tuhan melalui pekerjaan nantinya. Tuhan tolong temukan tempat kerja yang terbaik dan yang tepat bagi kami semua. Kami juga berdoa bagi kami semua yang mulai kerja dari rumah ataupun sudah mulai new normal kembali, masuk ke kantor dengan masih banyak
kekhawatiran tentang virus ini ya Tuhan, virus COVID-19, kiranya Engkau sendiri yang menolong, supaya di dalam aktivitas kami sehari-hari, kiranya Tuhan Engkau yang memberkati, menjagai, sehingga kami semua juga boleh tetap diberikan kesehatan, kekuatan, di tengah kegiatan kami di dalam bekerja, studi, ataupun kehidupan sehari-hari kami bersama dengan keluarga dan orang lain. Terima kasih Tuhan di surga, mungkin ada banyak pergumulan yang tak terkatakan. Biarlah Engkau sendiri yang terus menuntun, memimpin, dan menyertai kami semua dimanapun kami berada. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, memohon ini semua. Amin. Tuhan dimuliakan. Ya teman-teman, pada saat ini kita akan memberikan persembahan. Mari kita siapkan persembahan kita. Nas persembahan kita diambil dari Amsal 3 ayat yang ke-9 sampai ke-10. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air anggurnya. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu. Biarlah kita, keseluruhan hidup kita, mau kita persembahkan untuk kemuliaan Tuhan, termasuk harta kita. Mari dengan penuh rasa syukur kita mau berikan persembahan kita. Bawa persembahan kita di dalam doa. Tuhan Bapa kami bersyukur untuk kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami untuk memberikan persembahan ini. Biarlah persembahan ini boleh dipakai untuk memuliakan nama Tuhan, dan biarlah bukan hanya berhenti pada persembahan ini, tapi kami benar-benar boleh memberikan keseluruhan hidup kami dan juga termasuk harta kami untuk kemuliaan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Teman-teman, ibadah kita hampir usai. Biarlah setelah ibadah ini kita boleh menjadi better version of ourselves. Kita boleh semakin menjadi pribadi yang Tuhan kehendaki. Mari kita melanjutkan hidup ini dengan penuh beriman kepada Tuhan, beriman penuh dan berakar pada Tuhan. Dan biarlah kita setia menjalankan apa yang Tuhan panggil, apa yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita. Biarlah iman dan kesetiaan kita boleh menjadi saksi bagi banyak orang, dan banyak orang boleh percaya kepada Tuhan kita. Cheering
biarlah orang-orang melihat kita sungguh-sungguh setia dan hidup di dalam Tuhan. Teman-teman, jikalau sebentar kita akan mengakhiri ibadah kita pada saat ini, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa dan memohon berkat dari Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, di dalam anugerah-Mu kami sungguh bersyukur, biarlah ibadah ini boleh sungguh-sungguh menyenangkan hati Tuhan. Biarlah melalui puji-pujian yang kami naikkan, melalui doa yang kami panjatkan, dan melalui firman yang kami renungkan membuat kami semakin cinta Tuhan, takut Tuhan, dan sungguh-sungguh hidup di dalam Tuhan. Jika sebentar kami akan mengakhiri ibadah ini Tuhan, kami mohon berkat Tuhan atas kami. Kiranya Allah Bapa di sorga memberkati kita dan melindungi kita. Kiranya Allah Anak menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Kiranya Allah Roh Kudus menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Janganlah takut, janganlah gentar. Teruslah hidupi iman-Mu dimanapun engkau berada. Tetaplah setia kepada Tuhan. Karena Dia berjanji akan menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Silakan mengambil waktu teduh. Selamat hari Minggu, ibadah telah selesai. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu, selamat bergabung untuk teman-teman yang baru pertama kali mengikuti ibadah bersama kami. Dan di pengumuman kali ini ada pengumuman dari Komisi Dewasa Muda, yaitu ada pit stop di setiap hari Rabu jam 7 malam. Dan pit stop itu adalah sebuah persekutuan untuk kamu bisa bersekutu bersama teman-teman di Komisi Dewasa Muda. Dan kalau kamu yang ada di youth, kamu bisa ikut persekutuan namanya U-Turn. Nah, cuman jamnya itu beda, harinya juga beda. Kalau U-Turn itu hari Jumat setiap jam 7 malam. Kalau pit stop setiap Rabu jam 7 malam. Jamnya sama, harinya beda. Salah tadi saya ngomong. Dan kalau misalnya kamu ada yang mau KTB tapi kamu belum punya grup KTB, nah itu kamu juga bisa kontak lewat Instagramnya kita. Nih ada di bawah sini ya. Tolong editor ditulis. Terima kasih. Dan juga kalau misalnya kamu ada sesuatu yang lagi digumulin atau sesuatu yang lagi disyukurin, kamu bisa tulis itu semua di prayer request. Nah itu kamu bisa cari linknya di bawah sini juga. Nah, editor kerja keras. Dan kalau misalnya kamu punya pertanyaan lebih lanjut lagi, kamu bisa tanya juga lewat Instagramnya. Instagramnya di sini lagi. Terima kasih editor bekerja keras. Kalau gitu terima kasih telah mendengarkan pengumuman ini. Saya Jody pamit undur diri.